kalau di-impeach atau dimakzulkan, itu kan sekarang udah banyak nih yang ngomong impeachment, yang pemakzulan dan segala macam. Itu apa masa depannya pemakzulan itu gimana? Apalagi PDI sudah patah arang. Ya, sebetulnya kan kalau dilihat bahwa kondisinya atau dilihat bahwa persyaratannya sudah memenuhi syarat, kan proses pemakzulan itu kan adalah satu hal yang dijamin undang-undang. Dan itu di DPR sana, di parlemen ya? Iya, dia jamin undang-undang dasar, ya, bahwa DPR bisa meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden kalau dengan alasan-alasan yang jelas. Dan bukti-buktinya tentu saja. Beberapa pihak sudah mengatakan bahwa alasan-alasan itu sebetulnya sudah berceceran di mana-mana gitu. Iya. Sudah ada gitu. Nah, jadi tinggal sekarang memang kekuatan politik. Karena mau tidak mau, pemakzulan ini adalah proses politik. Butuh dukungan itu ya. Karena harus diusulkan oleh 2/3 dari jumlah anggota DPR yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari anggota DPR. Ya. Pertanyaannya itu, jika itu dilakukan grupnya Banteng, itu mungkin atau tidak? Saya rasa belum cukup. Belum cukup. Kan? Belum cukup. Harus ngambil dari grupnya Prabowo juga kan, sama Anies gitu. Karena kalau kita melihat bahwa dari total 575 kursi di DPR, maka diperlukan 384 kursi untuk bisa proses ke Mahkamah Konstitusi. MK. Untuk proses itu. 384 kursi. Kalau kita anggap 3 partai yang ada di kubu koalisi perubahan dan 2 partai yang ada di kubu kita koalisi apa ya? Ganjar Mahfud. Iya. Nah, itu totalnya adalah 314. Masih kurang. Jadi masih kurang sekitar 70 kursi. 70 kursi suara. Ya. Jadi tidak cukup untuk itu. Dan memang berat ya ini proses yang berat kalau pemakzulan itu ya. Proses yang berat. Dan kita kalau kira-kira meskipun kalau kita tahu bahwa ini sudah memenuhi syarat, sudah melanggar ini, sudah melanggar itu. Selama tidak didukung oleh partai politik. Iya. Nah, selama partai politiknya benar-benar tidak menegakkan peraturan, dia hanya melihat untuk kepentingan partainya saja, maka negara ini akan semakin rusak. Karena proses hukum ini tidak berjalan. Kalau seandainya memang itu sudah ada bukti banyak bahwa presiden melanggar, apakah itu perbuatan tercela, apakah itu perbuatan melawan hukum, apakah itu pengkhianatan terhadap negara, dan kalau sudah dilihat banyak bukti-buktinya, cukup untuk melakukan itu dan tidak dilakukan, maka ini adalah satu kejahatan konstitusi juga dari DPR. Iya, saya kira akan sulit dan Pak Jokowi akan melenggang dengan tenang saja, meskipun dia berkepribadian ganda yang saya sebut tadi, bahwa dia ngomong begini di balik punggungnya sendiri dia tahu ya ada orang di balik punggungnya yang melakukan tidak netralan itu. Jadi politik makan siang waktu itu ya saya lihat bahwa ini cuman itu orang yang berkepribadian ganda dan sekarang ada di depan kita, yang kemudian kita lihat bahwa ya kita yang jadi korban akhirnya kan gitu. Iya kan, Bro? Iya. Ya, jadi kalau kita sih mengharapkan bahwa proses-proses yang tadi kalau dianggap cukup dan masyarakat menganggap cukup, ya ini bisa saja kelihatannya bahwa kekuatan partai politik di parlemen itu bisa tiba-tiba berubah kalau juga ada desakan dari masyarakat.
Nah, kita tidak tahu sampai sejauh mana desakan dari masyarakat. Contohnya adalah misalkan di waktu Pak Harto ya, pemilu 97 adalah bisa menguasai mayoritas single majority ya, sampai sedemikian rupa. Tetapi kemudian dalam waktu singkat juga 98 juga gugur. Makanya saya waktu itu sempat tidak hormat kepada Pak Harto. Tapi ngelihat sekarang, saya justru hormat kepada Pak Harto. Sangat. Ya, ternyata mereka memberikan Indonesia lebih baik daripada sekarang. Ya. Sekarang ini kan utang banyak dan segala macam gitu. Meskipun begitu, Pak Harto tidak akan bilang ke anaknya, kamu jadi presiden kan? Benar. Paling tinggi Mbak Tutut jadi Menteri Sosial, kemudian jadi Menteri Olahraga itu kan. Tapi ternyata sekarang luar biasa. Ini yang tidak ada dalam pikiran kita yang sopan gitu kan. Ini kan sangat tidak sopan. Penghinaan kepada demokrasi yang luar biasa. Sangat penghinaan yang sangat luar biasa. Tetapi saya juga percaya bahwa tidak ada kejahatan yang bisa abadi dimanapun di dunia ini. Pada satu saat, ya jangan ditanyakan itu kapan, mungkin bukan di era kita, seperti juga waktu Pak Harto, siapa yang bisa tahu dia 32 tahun kemudian juga gugur. Ya, pada saat itu orang pada tahun 70-an, pada 80-an, itu menganggap juga tidak bisa berusaha, tapi banyak yang sudah meninggal juga, akhirnya setelah era dia, Soeharto juga bisa gugur. Artinya tidak ada kejahatan abadi dan kita hanya berharap kepada Tuhan kan gitu. Tidak juga berharap kepada Tuhan. Tentu saja kita berharap kepada Tuhan, tetapi manusia berikhtiar, ya kan? Dan nanti ada beberapa pasti generasi-generasi yang akan datang dan melihat, dan di situ adalah perlawanan-perlawanan. Seperti kalau kita lihat di zaman feodal Prancis misalnya, ya begitu dari Raja Louis kesekian gitu sampai tuh akhirnya yang ke-16 juga hancur juga gitu. Nah, itulah perlawanan dari masyarakat itu akan berlanjut terus. Selalu gitu. Begitu ya. Iya. Nah,